Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga kalian tetap semangat dan harus tetap semangat walaupun kita belajar dalam kondisi pandemi ya, di mana kalian tidak bisa ke sekolah dan harus belajar dari rumah. Nah, minggu lalu Ibu sudah membuatkan ringkasan kepada kalian tentang riwayat hidup dari Ali bin Abi Thalib. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kepribadian Ali bin Abi Thalib. Sudah siap untuk menyimaknya? Ya, akan Ibu jelaskan ya. Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat sekaligus Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Nah, beliau menggantikan Khalifah Utsman bin Affan, ya. Nah, Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Rasulullah yang tinggal bersama beliau sejak kecil karena orang tuanya yaitu Abu Thalib mengalami kesusahan ekonomi sehingga Rasul mengangkat Ali menjadi anak asuhnya. Di bawah asuhan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi pemuda yang berbudi luhur, cerdik, pemberani, pintar berbicara dan berpengetahuan luas, ya. Nah, Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah bertemu nasab pada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib mempunyai anak Abdullah punya anak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Thalib mempunyai anak Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, contoh kepribadian Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kepribadian Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Fida. Peristiwa Fida adalah peristiwa di mana Ali menjadi tebusan bagi Rasulullah, ya. Artinya apa? Saat itu rumah Rasulullah sedang dikepung oleh kaum kafir Quraisy dan Rasul meminta Ali menggantikan dirinya untuk tidur di tempat tidur. Nah, tanpa ragu Ali mengikuti perintah Rasul, ya. Padahal kejadian itu sangat berisiko yang besar di mana Ali bisa terbunuh oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi atas keberanian Ali dalam peristiwa Fida tersebut, Rasulullah bersama Abu Bakar berhasil selamat hijrah ke Madinah. Nah, yang kedua adalah kepahlawanan Ali dalam Islam. Nah, Ali bin Abi Thalib ini terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Di mana kalau kalian ingat dalam perang perang Badar, ya, dalam perang Badar Ali itu bertanding 1 lawan 1 dengan kaum kafir Quraisy, ya, dan menang, ya. Di sini ada satu cerita di mana dalam perang Khaybar Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa besok aku akan menyerahkan bendera kepada seorang lelaki yang cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Allah juga mencintainya, begitu juga dengan Rasulnya. Para sahabat bertanya-tanya, siapakah laki-laki itu? Dan mereka berharap bahwa bendera itu akan diserahkan kepada mereka. Keesokan paginya Rasul bertanya, di manakah Ali? Kemudian Rasul mendapat kabar bahwa Ali sedang sakit mata. Dan Rasul meminta sahabat untuk memanggil Ali. Dan atas kehendak Allah, Rasul mendoakan kesembuhan Ali dan Ali sembuh saat itu juga. Kemudian bendera peperangan diberikan kepada Ali. Artinya apa? Artinya saat itu Rasul memilih Ali sebagai panglima perang Khaybar. Dan atas kehendak Allah pula Ali mendapatkan kemenangan, ya, bersama kaum muslimin dalam perang Khaybar tersebut. Nah, selain itu Ali juga terkenal karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, ya. Ali dikagumi karena mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Ia sangat memahami ajaran Islam. Nah, berkat kecerdasannya pula, Ali termasuk sahabat yang bertugas menghimpun Al-Quran dan dibacakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kemudian ada lagi kepribadian Ali, Khalifah Ali yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama adalah soleh dan bersih jiwa. Ali mempunyai kepribadian yang soleh dan bersih jiwa. Sejak kecil, beliau tidak pernah menyembah berhala walaupun hidup di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Ya, nah, Ali mendapat gelar karamallahu wajhahu yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya.
Beliau memperoleh gelar tersebut sebab beliau memiliki kesolehan dan kebersihan jiwa. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemberani. Tadi sudah Ibu bahas tentang bagaimana keberanian Ali dalam Fidak, terus dalam perang Badar, dalam perang Khaybar dan sebagainya, ya. Nah, Ali mendapat gelar Asadullah atau singa Allah dan Saifullah atau pedang Allah. Nah, Ali mendapatkan sebilah pedang yang bernama Julfaqor, di mana pedang tersebut bermata dua yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Nah, dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, Ali selalu berada di barisan terdepan untuk melakukan perang tanding dengan kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga adalah cerdas dan pandai. Salah satu alasan kenapa Rasulullah memilih Ali sebagai menantunya adalah karena kecerdasan beliau, ya. Nah, Ali sangat mendalami pengetahuan agama. Beliau banyak meriwayatkan hadis dan ditempatkan sebagai seorang mufti. Apa itu mufti? Mufti adalah orang yang ahli memberi fatwa dan nasihat. Beliau mendapat sebutan babul ilmi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keempat, sederhana dan gemar menolong. Ali terkenal sebagai khalifah yang sangat sederhana, ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya, beliau dan keluarganya selalu kekurangan. Meskipun demikian, beliau tidak tidak gentar untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan walaupun beliau sendiri sedang hidup dalam kesusahan. Nah, beliau juga mempunyai gelar Imamul Masakin, artinya adalah pemimpin orang-orang yang miskin, ya. Nah, kemudian kepribadian yang berikutnya adalah selalu membela Rasulullah, ya. Nah, sejak awal perjuangan Islam, Ali selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala macam halangan, rintangan, dan hinaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah juga dirasakan oleh Ali, ya. Nah, Ali selalu membela Rasul dan melindungi Rasul. Baik ketika Rasul dan kaum muslimin diboikot oleh kaum kafir Quraisy kalau kalian ingat, pemboikotan terjadi pada tahun keberapa? Ya, betul, pada tahun ke-7 kenabian, ya, di lembah Syi'ib. Kemudian juga ketika Rasul hijrah ke Madinah. Tadi beliau berperan sebagai fidak, ya. Kemudian juga dalam peperangan, hampir semua peperangan diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian yang terakhir adalah tekun beribadah. Ali bin Abi Thalib benar-benar mempraktikkan arti ibadah secara utuh dalam kehidupannya. Ia dikenal dengan keistiqomahannya dalam mengerjakan sholat malam, hingga dikenal sebagai ahli sholat tahajud. Masya Allah, ya, demikianlah kepribadian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga kita bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk kalian sebagai generasi penerus muslim, kalian harus meneladani kepribadian dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, demikianlah penjelasan Ibu tentang kepribadian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat bagi kalian, ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.